Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan baik dan dalam keadaan sukacita karena Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk boleh hidup pada hari ini. Dan marilah kita memulai hari ini dengan bersekutu di hadapan Tuhan dan juga merenungkan firman-Nya. Marilah kita mulai dengan memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau pada hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan hidup. Kami bersyukur Tuhan terus menopang kami tanpa henti, memelihara kami, dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami ada bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan, dan layakkanlah kami. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan hati dan pikiran kami untuk mengerti, mengenal firman Tuhan, mengenal Engkau, dan mengasihi Engkau melakukan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan ini, Natal adalah kisah kasih Allah bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes mengatakan bahwa dalam peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus Kristus, ketika ia datang ke dalam dunia ini, ia datang kepada kepunyaannya. Namun orang-orang kepunyaannya malah menolak dia. Hal ini yang sangat tragis dalam kehidupan manusia. Di sepanjang zaman, manusia itu menantikan, mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Namun saudara, ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, ketika Tuhan datang sendiri menyelamatkan kita, manusia malah menolaknya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita ini adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Manusia berdosa. Dan keberdosaan inilah yang membuat kita celaka. Karena apa saudara? Kita tidak sanggup, tidak mampu, bahkan untuk menerima Sang Juru Selamat sekalipun. Kita sudah tidak mampu lagi karena keberdosaan kita. Namun demikian, yang luar biasa adalah walaupun ketika datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus ditolak oleh manusia. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Ia tetap
tetap mau mengerjakan jalan keselamatan. Keselamatan darinya itu sampai tuntas. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan. Yesus mau mati demi orang-orang yang menolak dirinya. Adakah orang yang demikian yang mau melakukan yang seperti Yesus? Tidak ada. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bagi kita sebuah contoh yang agung, sebuah teladan yang agung dan mulia dari kasih yang sejati, kasih yang tak bersyarat, kasih yang sempurna. Dalam kehidupan ini, kita mesti belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk memiliki kasih yang demikian, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tulus yang kita nyatakan baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus maupun kepada sesama kita. Natal adalah kisah yang memberikan kita sebuah teladan agung, yakni teladan kasih dari Allah untuk manusia. Inilah salah satu tujuan kita merayakan Natal, yakni mengingat akan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, sehingga kita bisa belajar untuk juga mengasihi Tuhan dan sesama dengan kasih yang tulus dan benar. Kemudian saudara, di dalam ayat 12 dan 13, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang menerimanya, mereka diberikan hak untuk menyandang gelar atau status sebagai anak-anak Allah. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan anak-anak Allah di sini? Tentu saja menunjuk kepada orang-orang yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan. Mereka yang mempunyai hak untuk membina sebuah relasi dengan Allah kita. Yang menjadi halangan utama yang menjadikan pemisah antara Allah dan manusia adalah problem dosa telah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita berpikir bahwa menjadi anak-anak Allah itu sama dengan menjadi seorang anak bangsawan, anak raja yang hidup serba enak dan nyaman. Saudara, pemikiran seperti demikian salah besar. Status sebagai anak-anak Allah memang sangat istimewa. Namun letak keistimewaannya ada pada relasi baru antara kita dengan Allah. Jadi walaupun kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah, namun jika kita tetap tidak mau hidup bergaul dengan Allah, maka kita tidak benar-benar menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh sebab itulah, jika kita ini benar-benar anak Allah, maka kita harus punya hubungan yang akrab dengan Allah. Namun untuk mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah, dibutuhkan kemauan dari kedua belah pihak. Kalau dari pihak Allah, sudah sangat jelas. Ia ingin berbicara kepada kita. Ia ingin dilibatkan di dalam hidup kita. Ia ingin dijadikan bagian utama dan paling utama dalam hidup kita. Persoalannya adalah seringkali kitalah yang tidak mau membina hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita yang tidak mau membuka diri, kita yang tidak mau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk memimpin hidup kita. Karena itu marilah kita renungkanlah hubunganmu di hadapan Tuhan. Apakah kita masih tidak mau memberikan tempat bagi Tuhan di dalam hidup ini? Kalau kita masih berlaku demikian, artinya sama saja kita menolak Dia
dan tidak mau Tuhan memimpin hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita mau membuka diri dan kita merespon panggilannya agar kita menjadi anak-anak Allah yang mulia. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya untuk melakukan firman-Nya dan agar hidup di dalam hubungan yang akrab dengan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau yang adalah pencipta kami. Engkau rela berinkarnasi, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kami manusia demi menyelamatkan setiap kami. Engkau berkorban, Engkau mengasihi kami, dan melalui itu ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami agar kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami yang menolak Engkau, Engkau tetap mengasihi dan terus mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami orang berdosa ini. Tolonglah kami untuk berubah agar kami menerima Engkau. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang mulia. Anak Allah yang sejati. Yang mengasihi Tuhan. Yang memberi tempat bagimu. Yang menerima Engkau di dalam hidup kami. Sehingga Engkau ya Tuhan yang memimpin kehidupan ini. Sehingga kami menjadi anak-anak yang berlaku sebagaimana mestinya sebagai anak-anak Allah yang maha mulia. Berkatilah seluruh jemaat pada hari ini ya Tuhan. Tambahkanlah kasih kami kepadamu. Tambahkan kesetiaan kami. Tambahkanlah sukacita kami tatkala kami merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dalam dunia ini, di minggu-minggu ini, dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat di dalam menghadapi kesulitan hidup, agar kesulitan hidup itu tidak menjadi penghalang untuk mengasihi Engkau, tetapi justru menjadi penopang, justru menjadi semangat kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Berkati ya Tuhan jemaat yang sakit, jamahlah kiranya, dan kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka semuanya. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.